Kita lanjut ke episode 4. Moga-moga gua nggak batuk lagi karena entah kenapa sekarang suaranya lagi jelek lagi. Bukan berarti biasanya suaranya bagus. Oke, jadi ini recap season Traitor US season 4 episode 4. Buat yang belum mendengerin semuanya, kenapa nggak dengerin sebelumnya? Pokoknya ini akan spoil semua uh, tentang season 4. Jadi gue bakal gak ragu-ragu ngomongin siapa pemenangnya, apa yang terjadi, karena gue anggap ini podcast yang dibikin setelah seasonnya udah keluar. Jadi gue telat, jadi ini semuanya akan berupa spoiler karena kita akan ngeliat gamenya dari keseluruhan. Jadi season 4 episode 4 ini dimana traitornya itu mulai bersinar gitu loh, mulai ketahuan gimana cara pikiran mereka, terutama si Rob, karena selama ini gue menganggap si Rob itu tadinya gue kecewa kenapa dia yang dipilih sebagai traitor, karena kok yang dipilih sebagai traitor dua mama cerewet sama satu cowok yang gak jelas gitu loh. Terus gimana caranya, padahal kan yang bikin menarik kan kalau traitornya pinter gitu, yang bisa strategi, bisa gaming. Dan mulai dari episode 3 sebenarnya, dan terutama di episode ini gue mulai merasa orang ini kayaknya nggak main-main, kayaknya bagus, ada strateginya. Terutama mungkin di sini masih belum terlalu kelihatan, tapi dari cara dia membawa diri sendiri, gimana dia tenang, cool, dan cara dia nggak provokatif, biarpun dia harus di turret itu dia harus menghadapi dua housewife yang agak dramatik. Menurut gue itu membutuhkan bakat khusus untuk ada di sisi mereka, tapi dia juga bisa mikir. Nah di episode ini sih mungkin memang belum terlalu kelihatan karena fokusnya masih di antara Faithful, karena mereka masih belum ada yang dicurigai. Jadi pembunuhan di episode ini dilakukan secara langsung. Orang-orang yang terpilih yang kalah dengan dari challenge sebelumnya diikat di pohon. Habis itu dibubarin satu-satu sampai yang terakhir terbunuh. Dan sayangnya yang terbunuh ini ya, walaupun gue mending dia yang dibunuh karena gue agak males kebanyakan housewife, kebanyakan ribut-ribut, kebanyakan drama. Tapi ini sebenarnya salah satu housewife yang gue pikir paling punya potensial, karena dari pertama kali episode pertama aja dia kayaknya ngerti strategi, dia kayaknya tahu siapa aja gamernya. Dia bilang, oh Rob Cesternino ini bagus nih main survivalnya, kita harus mengamati dia, mungkin belajar dari dia atau gimana. Jadi dia sebenarnya entah mungkin karena cara mereka ngedit show-nya, tapi dia menurut gue yang paling gak dramatis. Dan gue juga bingung kenapa pada saat mereka membunuh, pada saat traitornya buka mas dan kasih lihat di depan dia kalau mereka itu traitornya, gaya-gaya dua housewife itu kayak kayak sombong banget gitu loh, kayak nih lu sih katanya ini kayak lu deserve untuk dibunuh gitu loh, tapi apanya yang deserve gitu loh, kayaknya kayak oh ini salah lu sendiri terbunuh. Tampangnya rese-rese banget, cara ngomongnya juga rese. Gua nggak ngerti kenapa kayak gitu, atau itu cuman karena dramanya housewife, padahal kan harusnya merasa bersalah nih, at least lah lu punya hubungan secara apa di luar dari game, mereka punya hubungan, punya show yang sama. Gua nggak tahu sih show-nya kayak apa show-nya emang selalu cekek-cekekan, trik-trikan, gua nggak tahu. Tapi pokoknya nyolot banget gitu loh, udah rese, sombong banget jadi traitor gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa sih ya, mungkin banyak orang yang seneng ngelihat drama kayak gitu, ya sudahlah. Jadi kali ini si episode 4 challenge-nya itu, ya menurut gue lebih seneng challenge yang kayak gitu, yang ada strateginya, dimana selain mendapatkan duit, karena mendapatkan duit sebenarnya itu nggak ngefek ke gamenya, nggak ngefek ke enjoymentnya kita nggak peduli. Ya gue nggak tahu kalian, kita nggak peduli, gue nggak peduli mereka dapat berapa duit kalau challenge-nya itu nggak efek sama gameplaynya. Tapi karena di challenge ini mereka bisa memperjuangkan kesempatan untuk mendapatkan perisai, which is namanya shield, itu ngefek ke strategi.
siapa yang mau mereka korbankan, siapa yang mau mereka gugurkan untuk jadi kandidat mendapatkan shield itu akan ngefek ke gamenya. Jadi mereka dibagi menjadi beberapa tim, mana mereka harus cari um, mendapatkan kesempatan untuk menembak, nge-spear, menusuk perisai ke kandidat yang mereka tidak mau untuk dapat spear. Jadi strateginya itu kalau misalnya mereka mencurigai ada traitor di antara mereka, mereka akan mungkin caranya biar traitor yang mereka curigai nggak akan dapat shield. Kenapa? Memang mereka nggak bisa dibunuh, traitor itu nggak bisa dibunuh, tapi berarti itu akan mengecilkan kemungkinan kalau masa membesarkan kemungkinan yang dapat shield itu adalah faithful. Ini emang agak ribet sih, maksudnya bukan ribet gimana, tapi maksudnya strateginya juga dengan orang sebanyak itu yang masih tersisa juga agak susah untuk ampuh. Karena mereka harus coba untuk target traitor biar traitor-traitornya itu nggak merebut shield. Jadi mengambil tempat di mana shield itu seharusnya bisa berguna untuk faithful. Tapi kalau dari segi traitornya, mereka tentunya maunya faithful yang mereka targetin tidak mendapat shield. Nah, jadi kayak gini mungkin kadang-kadang orang-orang pesertanya itu jadi bisa baca. Misalnya kenapa sih orang itu ngotot untuk nggak memberikan shield ke orang satunya. Ini nanti juga bakal berperan. Misalnya ada juga orang yang dicurigai karena itu. Sebenarnya sih kayak gini ya, strategi-strategi kayak gini kan suka random juga karena kadang-kadang panik. Ada deh siapa deh yang penting bukan gua gitu. Tapi namanya di permainan ini di mana semua orang bisa menjadi musuh, orang-orang tuh mengambil apa aja yang sesedikit pun apapun untuk menjadi bibit kecurigaan. Seperti yang kita lihat di banishment episode ini. Di episode ini yang dicurigai adalah Ron. Ron itu yang pas diikat di pohon mekek-mekek. Awas lu kalian kalau macem-macem traitor ini nanti gua akan ngeburu kalian, gua akan bikin kalian banish. Awas lu. Sebenarnya gue bingung juga sih. Ya kalau misalnya dia nggak dibunuh, ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Dan kalau dia nggak dibunuh, maksudnya itu kan bikin traitornya, aduh, uh, gue bunuh lu besok deh, maksudnya karena lu kan jadi target traitor gitu. Jadi lu ngancam traitor itu, menurut gue nggak ada gunanya gitu. Ya mungkin traitor itu bisa anggap dia sebagai distraction. Tapi kalau dia sering kayak gitu, mereka akan dipercaya sebagai faithful. Dan kalau mereka dipercaya sebagai faithful, mereka nggak bisa dijadikan kambing hitam lagi gitu. Jadi mengancam-ngancam traitor walaupun memang mungkin dia kesel banget malam-malam diikat di pohon, mungkin nyamukan, mungkin ada tikus atau apa. Tapi ya maksudnya biar mereka bisa aman dari traitor, menurut gue tuh mereka harus kayak nggak threatening gitu, nggak berbahaya. Ya mungkin susah karena itu pasti akan jadi game yang boring kalau faithfulnya itu main aman doang. Tapi faithful yang bagus itu mereka tuh harus bisa kayak strategik. Mereka harus bisa, mungkin mereka kalau ini banyak strategi yang sekarang lagi sering diomongin. Kalau mereka pakai sistem yang namanya traitor angel. Traitor angel itu ceritanya orang-orang tuh punya kecurigaan nih, orang ini traitor. Tapi ngapain gue keluarin dia di banishment? Kalau dia keluar, toh gue jadi harus mencurigai orang lain kan. Jadi misalnya nih, gue merasa orang ini traitor nih. Mendingan gue ngawasin dia daripada gue keluarin dia, habis itu gue harus nyari lagi orang lain yang bisa gue curigai. Tapi biar dia nggak membunuh gue harus pura-pura nggak tahu dia itu traitor. Dan gue juga mungkin harus pura-pura jadi ally-nya dia, jadi kayak sekutunya dia, biar dia nggak bermaksud untuk membunuh gue. Itu yang dinamakan traitor angel. Nah ini strategi yang valid menurut gue, karena lihat aja apa yang terjadi. Bener aja kata
mungkin di season 4 ini orang-orang udah pada pinter, pas deket-deket final orang-orang pada curiga, kenapa ya gue belum dibunuh-bunuh, apa kalau gue belum dibunuh apa si traitor itu adalah orang yang dekat sama gue, makanya mereka memanfaatkan gue sebagai protektor mereka di banishment, karena faithful yang kayak gitu berguna buat traitor. Pas mereka di banishment, mereka jadi bisa membantu mempengaruhi kandidat lain untuk nggak vote si traitor, atau mereka juga bisa jadi membela, bisa jadi menyimpangkan arah dari vote ke orang lain. Nah, di sini kita mulai lihat kalau Colton sebagai faithful, dia tuh mulai, mungkin orang ini pede banget ya. Kadang-kadang dia ada salah juga, maksudnya, tapi dia tuh kayaknya ngerasa dia tuh sakti gitu. Dia mengkreditkan diri sendiri kalau dia tuh yang keluarin si Donna, si circuit traitor, walaupun sebenarnya ya bukan dia sendiri yang ngomong, tapi dia merasa, oh gue jago nih hunting traitor nih, siapa monyet setelahnya yang gue anggap sebagai traitor. Dan nah kayak gini juga bahaya. Dia jadi, misalnya dia pinter nih, dia bisa ngomong di banishment. Sebenarnya kuncinya adalah dia bisa ngomong, dia bisa meyakinkan orang lain, dan dia bisa dipercaya. Nah kayak gitu kan mereka jadi mengancam keberadaan traitor kalau mereka itu pinter gitu. Dan tapi si Colton ini mungkin dia ada pinter lah, bisa dibilang dia cukup pinter, dia berani gitu loh. Sebenarnya gameplay kayak gini menarik sih daripada mereka cuman main aman, tapi ya dia jadinya kayak membuat dia sendiri jadi target, karena dia kayak lu pasti kayaknya lu yang traitor nih katanya. Jadi kali ini dia mencurigai si Tiffany. Tiffany ini sekali lagi gue nggak tahu dia tuh Big Brother player, kayaknya orangnya strategi. Karena Big Brother itu sebenarnya game yang strategi, gue nggak pernah nonton sih, tapi mereka tuh sering ya, orang-orang yang suka Survivor biasanya suka Big Brother. Gue enggak, karena gue males nonton segitu banyak, dan menurut gue mungkin lebih banyak ke dramanya ya, karena panjang banget. Tapi jadi si Colton ini target si Tiffany, apalagi mungkin ada di dalam otak mereka kalau traitor itu, di dalam traitor itu selalu ada satu gamer, dan Tiffany ini kan salah satu gamer. Nah jadi dia bilang, dan dia target si Tiffany ini di banishment. Nah masalahnya si Tiffany ini juga orangnya mungkin agak keras ya, dia jadi kesel juga digituin dan ditantangin, nih kalau kalian mau nulis nama gua silakan gitu. Terus dia tanyain, iseng ditanyain cara ngejanya, diejain nama dia. Nah problemnya tuh gitu, gue yakin gak semua orang, banyak orang yang mungkin gak percaya dengan teori ini. Tapi sekali lagi, orang-orang tuh semuanya mau cari aman gitu. Daripada gue memberikan teori yang mungkin salah, mungkin benar, dan kalau benar mungkin balik ke gue, kalau salah juga mungkin balik ke gue, mendingan gue ikutan voting ke arah angin gitu. Tapi sebenarnya orang-orang mungkin masih curiga, misalnya mereka masih ada si Ron nih, karena si Ron ini kayaknya memang udah kayak males gitu, kayak ngelaba-laba. Mereka tuh curiga dia tuh traitor gitu. Dan walaupun sebenarnya gue ngeliat apa sih yang mencurigakan dari dia selain dia vote for Portia di episode pertama, dia tuh nyantai gitu loh, nggak aneh-aneh ya. Mungkin dia ada ngomong dengan Donna, tapi kecurigaan bukti-bukti yang mereka bilang tentang Ron menurut gue tuh lemah gitu. Tapi ya udah, jadi namanya itu antara Ron sama si Tiffany, tapi karena si Tiffany kesel dituduh, dia jadi lebih vokal, dan karena dia lebih vokal, orang-orang jadi lebih curiga ke dia. Cuman yang bikin dia bener-bener nyaho dan kena banish adalah si Eric. Jadi si Eric itu juga salah satu yang diikat di pohon malam itu, dan dia bilang, nih gue tuh musician nih, gue tuh denger pas disamperin sama traitor, ada yang ketawa, ketawanya mirip suara ketawa neneng, gue itu tuh udah seneng, karena gue tahu, aduh moga-moga arahnya ke salah satu housewife deh. Gue kayaknya agak nyolot dengan traitor housewife-nya, habis
menurut gue dua itu agak terlalu sama dan agak terlalu dramatis gitu loh. Ya memang selama ini mereka masih oke. Sebenarnya gue cukup kagum, takjub sama mereka sejauh ini. Cuman dari drama mereka membunuh si Caroline, gue merasa kok unnecessary ya. Nah si Eric ini bilang kayak gitu, gue pikir dia akan point ke salah satu housewife. Ternyata enggak, dia bilang, nih suaranya itu mirip dengan suara ketawanya Tiffany. Ya, terus orang-orang kan, oh wah itu ini bukti yang solid nih daripada obrolan kanan kiri yang gak jelas. Apalagi ceritanya dia tuh musician gitu, musician ceritanya kupingnya bagus, nggak cespleng, tapi percayalah sama gua banyak juga yang cespleng. Dan si Tiffany bilang kalau gitu lo harus ganti karir, kayak apa rasanya, dan ternyata dia memang beneran salah. Nah karena itu orang-orang udah deh pakem deh vote si Tiffany keluar. Ya udah, jadi mungkin kalau si Tiffany-nya nggak terlalu tersinggung, mungkin dia bisa lebih cool headed entah cara dia untuk membela diri, mungkin dia bisa deflect vote-nya gitu. Tapi karena dianya keras juga dan dia juga dicurigai sebagai gamer, dan terakhir kata-kata si Eric itu benar-benar udah membuat dia nggak bisa kabur lagi, akhirnya dia di vote out gitu. Nah sampai episode ini gue masih seneng, maksudnya turretnya tuh fungsional gitu loh. Ketiga traitor ini bekerja dengan baik, apalagi setelah secret traitor keluar gitu. Uh, dan gue cukup kagum karena nggak ada yang curiga sama mereka, nama mereka tuh nggak muncul. Terus mereka juga nggak bikin tingkah-tingkah yang mencurigakan gitu. Selama ini nggak ada yang mention namanya mereka. Gue bahkan cukup impress sama si Candice di sini, di mana dia kemarin melakukan Congo line, tapi nggak ada yang menunjuk ke dia gitu, nggak ada yang curiga. Mungkin karena banyakkan orang nggak tahu kalau kemarin itu murder in the plain sight. Walaupun sebenarnya Tiffany tuh harusnya lebih curiga ya, karena kan waktu itu si Rob ada kasih tahu dia nih pasti ada yang aneh nih, pasti ada yang aneh nih. Dan apa yang aneh malam itu kan jelas-jelas si Congo line itu out of nowhere dan tiba-tiba heboh kayak gitu, biarpun mereka udah malam, udah capek, itu harusnya lebih aneh dan harusnya lebih diselidiki. Tapi si Candice nggak diselidiki sama sekali dan nggak ada yang curiga. Jadi di sini gue kagum mereka bisa ngedeflect. Mungkin personality mereka juga membantu, karena kalau ada yang bisa tiba-tiba melakukan tingkah-tingkah aneh kayak Congo line yang menarik perhatian, ya housewife ini. Jadi turret ini sebenarnya sangat fungsional dibandingkan mungkin season sebelumnya di mana ada konflik turret. Selama ini mereka bertiga itu kerjasamanya bagus gitu loh, gak ada drama di antara mereka walaupun gak ada dua housewife di situ. Ini menentang dengan apa yang gue bilang sebelumnya, tapi di turret ini mereka aman, mereka akur, setuju dengan siapa yang mereka bunuh, mereka gak ada yang saling backstabbing, gak ada yang aneh-aneh, dan mereka gak ada yang dicurigai di antara Faithful. Jadi di episode 4 ini semuanya masih oke, tapi maksudnya cukup interesting untuk lanjut nontonnya. Moga-moga gue bisa upload episode berikutnya secepatnya. Thank you.